sudah mulai buka-buka itu. Sudah mulai ada banyak gerakan-gerakan di bawah. Dari kampus-kampus sudah mulai bergulir. Prof Mahfud, ada kekhawatiran juga ketika situasi kemudian memanas, apakah pemilu bisa tetap sesuai jadwal? Mudah-mudahan pemilu sesuai jadwal. Soal kekhawatiran, saya tidak mau manas-manasi lah. Pokoknya mudah-mudahan sesuai jadwal. Prof Mahfud, juga saya ingin tanya, sebenarnya ada orang setelah Prof Mahfud mundur, kemudian banyak pengamat yang mengatakan ini menjadi bola salju bagi banyaknya atau sejumlah menteri yang juga rasanya penting atau perlu untuk mundur. Menurut Prof Mahfud, apakah menteri-menteri yang selama ini dianggap sudah gelisah, tidak lagi melihat pemerintahan ini berjalan semestinya, itu memang akan mundur? Nggak tahu saya, terserah menterinya, karena menteri itu punya problem sendiri-sendiri, sehingga saya tidak bisa menyarankan mereka seharusnya mundur atau mereka seharusnya bertahan. Itu setiap menteri itu sudah orang hebat-hebat sehingga tahu apakah saya perlu mundur, apakah saya punya ganjalan sesuatu kalau mundur, kalau tidak mundur, dan seterusnya. Itu biar saja, itu saya aja yang melakukan ini, saya tidak mau nyeret-nyeret menteri lain. Apakah benar sinyalemen bahwa jika para menteri berbeda pilihan calon presiden, maka dirinya atau eselon 1 di kementeriannya itu memang langsung dipanggil aparat penegak hukum? Isu itu saya dengar di mana-mana, bukan hanya menteri, bupati juga nih. Tiba-tiba muncul kasusnya yang sudah lama, itu ada kan, dan saya tidak tahu kenapa KPK misalnya melakukan bersamaan, apakah itu kebetulan bersama apa tidak. Tapi KPK sekarang nampak lumpuh ke pejabat-pejabat yang seharusnya diperiksa gitu, bahkan ada yang dibebaskan gitu melalui peradilan dan sebagainya. Sebenarnya misalnya KPK kalau udah benar yakin, sebelum peradilan memutus, ajukan ya kan ke pengadilan. Tidak bisa dibebaskan oleh peradilan kalau sudah masuk ke pengadilan. Sama juga kan dulu Setia Novanto, wah kita kejar dia, pokoknya peradilan akan diputus jam 2. Wah kita desak lah KPK, itu segera diajukan. Jam 11 diajukan ke pengadilan, jam 2-nya diputus peradilan. Setia Novanto ditolak karena sudah ada di pengadilan, perkaranya limpahkan. Kenapa KPK tidak melakukan itu? Ini kan sudah lama banyak hal yang seperti itu. Nah, ini lalu menimbulkan tanda tanya, KPK ini posisinya di mana sih dalam penegakan hukum sekarang, gitu. Nah itu saya dengar. Tapi bisa saja nih pembicaraan saya dengan Rosi dipotong lagi oleh orang bahwa ada menteri dipanggil kalau tidak dukung ini. Padahal itu ada kalimat belumnya. Karena saya ditanya, saya menjawab, saya mendengar hal seperti itu. Ini menteri dipanggil, diancam, macam-macam. Itu saya mendengar seperti itu. Ada sambungannya lagi, ada depannya, ada sambungannya. Tapi saya tidak. Saya tidak pernah ditekan, tidak pernah didatangi orang, diancam untuk berbeda pendapat dengan pemerintah, tidak. Itu karena Pak Mahfud juga mengatakan, makanya jangan menjadi orang yang tertawan atau tersandera. Artinya kan ketika itu kan secara clear berarti Bapak tidak punya kasus hukum, tapi kan tidak tahu kalau yang lain itu bisa saja punya satu kasus hukum yang bisa diolah lagi atau sudah muncul lah kalau itu di media, siapanya, kasusnya apa kan sudah muncul semua di media. Itu biar menjadi diskusi publik dan kesadaran para penegak hukum aja kalau itu. Prof Mahfud, satu pertanyaan misalnya klarifikasi. Prof Mahfud itu sebagai Menko Polhukam dan sekarang keluar gitu, apakah Prof Mahfud punya niat untuk menjelek-jelekan pemerintahan Presiden Jokowi? Enggak, sama sekali enggak. Kemarin pun tidak. Beda dong antara menjelekkan, membotorkan rahasia dan bicara data. Kalau bicara data kan boleh aja kan, data, fakta. Saya kan selalu bicara fakta yang sudah terjadi, karena saya tidak mau berspekulasi lalu menjadi urusan hukum. Kalau saya bicara sesuatu yang jelek, saya tunjuk buktinya, kan gitu. Itu fakta pun data gitu. Jadi saya tidak akan menjelek-jelekan, tapi apalagi kalau dalam sebuah perdebatan gitu ya, sebuah diskusi, itu kan harus bicaranya data dan fakta. Apalagi sekarang musim gunting-gunting kalimat gitu.
atau mungkin saya tambahkan, dengan tidak lagi atau sudah mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam, Prof Mahfud akan lebih bebas mengkritik apa yang terjadi. Itu yang saya katakan, saya bisa lebih leluasa untuk menyatakan apapun yang saya lihat, kan begitu. Tentu orang yang usil akan mengatakan, lu dulu kamu jadi menteri kok diem aja gitu. Nah itu pertanyaan yang klasik dan agak bodoh juga. Menurut saya pertanyaan. Kenapa? Loh, Kan lumrah, kan saya ngapain aja Pak loh, Mahfud? ketika saya jadi menteri kan sudah jelas yang saya lakukan tuh tercatat oleh publik yang dulunya tidak dilakukan orang lain, iya kan? Iya kan? Loh, saya sambil ngomong tapi juga sambil melakukan hal-hal seperti itu, kan gitu. Oleh sebab itu yang begitu-gitu ya biasa. Kita tenang-tenang aja.